beberapa minggu yang lalu. Jadi dalam hal untuk aplikasi atau implikasinya atau terapannya sudah disampaikan, tinggal sekarang teori-teori aja. Saya balik soalnya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan terkait dengan UTS atau UAS? Tidak ada, Pak. Halo? Halo? Halo Pak, kalau Iya, UAS perlu diupload nggak Pak? Perwakilan aja, nanti kan nilainya yang saya masukin, Mas. Nggak Oh, usah. baik, Pak. Jadi perwakilan aja. Jadi kelompok berapa, terdiri dari apa, diupload nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Tapi kalau semuanya mengupload, nanti kapasitasnya, Mas, servernya yang saya mikir gitu loh. Ya kan? Terus kalau Anda internetnya, bandwidth-nya juga nggak besar, nanti masuknya lama gitu loh. Saya juga mikir gitu loh. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Mas Eri Kurniawan? Ada lagi teman-temannya mau nanya? Terkait dengan UTS atau UAS? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi ya. Terutama terkait dengan perencanaan strategik. Bahannya sudah saya kirim tadi dan dikirim sama Bu Silemi ke grup ya. Jadi tinggal Anda pelajari aja. Jadi kenapa perlu perencanaan strategik? Karena ini kan ilmu manajemen strategik ya. Jadi kalau manajemen itu kan harus ada planning, organizing, dan executing, dan controlling. Jadi saya mulai dari yang pertama terkait dengan perencanaan. Jadi dari sisi perencanaan itu harus gitu loh, karena tujuan daripada kita bikin manajemen strategik adalah proses yang berorientasi pada hasil ya. Pertama itu kan kita harus melihat daripada sisi hasil ya, yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 tahun ya, 1 sampai 5 tahun. Biasanya kan gitu. Periode jabatan itu kan rata-rata kalau di Indonesia itu 1 sampai 5 tahun. Ada yang 4 tahun, ada. Ya kan, itu juga harus membuat suatu perencanaan strategi gitu loh ya. Secara sistematis dan berkesinambungan. Sistematis itu apa sistem? Jadi sistem itu adalah elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan gitu loh. Tujuannya apa? Ya kalau perusahaan berarti ya ekonomi, berarti kan profit atau keuntungan. Tapi kalau non ekonomi biasanya ya sesuai dengan cita-cita ya, visi dan misi. Perusahaan juga sama visi dan misi, tapi tolak ukurnya adalah profit atau keuangan ya. Itu kalau dalam perusahaan atau ekonomi ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tuh ada dua ya, ekonomi sama non ekonomi ya. Dan berkesinambungan. Nah, ini penting ini. Ya kan? Apalagi kita kan sudah anggota G20 ya, bahwa kesinambungan itu perlu atau keberlanjutan ya, atau sustainability. Jadi tidak berhenti sampai di situ, dia berkembang ya. Jadi baik perusahaan atau ekonomi maupun non perusahaan atau non ekonomi itu harus berkembang sesuai dengan visi dan misinya gitu ya. Sehingga kita biasanya memakai alat yang paling sederhana adalah SWOT, tapi banyak sebetulnya tools itu banyak. Tapi yang paling dikenal itu adalah SWOT ya, Strength, Weaknesses, Opportunity sama Threat ya, yang timbul ya. Dengan kita tahu gitu loh, apa sih kemungkinannya, apa sih tahapannya, apa yang mau dicapai gitu loh. Itu yang sangat perlu ditindaklanjutin atau disinergikan gitu loh. Ya kan? Ini adik-adik sudah sudah susun ya, enggak apa-apa. Terus pertama itu kita harus membuat satu pertanyaan ya, atau perumusan masalah ya, kalau istilah akademiknya ya. Kita harus membuat suatu rencana strategik ya, mempertimbangkan kondisi saat ini. Kondisi di mana saat ini ya, atau where are we now ya kan. Terus memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju ya.
Yang tidak dituju tergantung visi dan misi ya, baik perusahaan maupun non perusahaan ya. Ya itu harus ya, atau yang dinamakan where do we want to be ya, apa yang ingin yang dicapai ke depan tapi ya. Terus memuat cara-cara pencapaiannya, cara-caranya itu harus dilakukan, harus diterjemahkan, harus disosialisasikan gitu loh. Terus memuat ukuran keberhasilan ya. How do we measure our progress? Ya, artinya harus ada. Jadi kalau 5 tahun ya, kalau saya maunya setiap 6 bulan gitu loh. Ya, kalau saya setiap 6 bulan kita evaluasi sampai di mana perencanaan strategisnya. Karena harus dimulai gitu ya. Apapun ya, dari sisi perusahaan maupun non perusahaan itu harus dilakukan ya. Nah ini komponennya ya, visi misi, tujuan dan sasaran ya. Nilai-nilai visi misi ya. Nah nanti tergambar di Renstra. Renstra itu sampai di mana? Ya sampai di program. Range apa? Ya rencana kerja, artinya ada kegiatannya. Karena itu indikator daripada kinerja. Ya kan? Ini perlu sangat disampaikan, tapi biasanya kalau saya itu biasanya pribadi saya, karena kan nggak setiap karyawan itu paham ya terkait dengan rencana kerja atau rencana strategisnya. Kalau saya terapkan dalam Stima IMI itu saya tulis secara pribadi gitu. Jadi bukan bukan saya publish atau saya umumkan karena nanti makin mumet mereka itu. Ya, kadang-kadang kan karyawan itu berbeda pemikirannya dengan manajemen. Kalau manajemen kan selalu berpikir strategis ya. Kalau karyawan itu mesti banyak mengandung perasaan, tapi harus mulai sekarang itu karyawan maupun manajemen harus satu kata gitu. Dalam arti apa? Ya rencana strategis itu harus disampaikan gitu loh. Apa yang hendak dicapai ya. Ya kan kalau dalam bisnis ya berarti keuntungan kan. Artinya apa? Dari sisi laporan keuangannya. Laporan keuangannya gimana? Ya kita ya harus menaikkan volume penjualannya gitu. Dengan cara apa? Ya itu kita membuat dari sisi rencana strategis ya. Yang kita mengacu kepada tadi yang dinamakan SWOT tadi. Strength, weaknesses, opportunities, sama threat. Itu harus supaya kita tahu perjalanannya, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan, itu harus digambarkan gitu. Dan itu harus kita lihat kondisi di mana kita bekerja atau umpamanya di dalam perusahaan atau company ya, berarti kita harus lihat IFAS-nya, internal faktor analisis strategisnya. Kita melihat dari sumber dayanya yang ada. IFAS ya. Kalau EVAS eksternal. Jadi itu menyangkut tantangan itu biasanya. Nah itu harus kita breakthrough, kita harus pecahkan supaya bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penjelasan saya. Mungkin ada yang kurang jelas. Bu Silemi. Ada pertanyaan? Ya silakan. Halo, Bapak Ibu, Iya dengar Pak, suara saya? dengar Pak. Ada pertanyaan? Ini Pak, saya mau tanya Pak, ini kan saya lihat di list slide yang Bapak. Kalau Renstra itu apa sih Pak? Rencana strategis, Oh, yaitu iya. strategic planning itu kita harus membuat pertama itu Renstra dulu Mas, sehingga rencananya apa gitu loh. Kan kita ilmu manajemen. Manajemen itu apa? POAC kan saya ambil planning ya rencana, terus organizing ya itu kelembagaannya kita harus bentuk dan kelembagaan itu bisa berubah-berubah sesuai dengan kemauan daripada rencana strategis ya supaya mencapai capaiannya gitu loh. Kita evaluasi setiap 6 bulan. Biasanya kan kayak saya pengalaman ini maaf ya saya bukannya sombong ya. Waktu saya jadi ketua, saya bikin perencanaan tapi nggak saya publish. Karena kalau saya bikin slide, bikin tulisan gitu mungkin ya banyak komentar lah. Pak Rengkut ini banyak keinginan rencana. Jadi
Saya cuma lihat gitu, saya punya rencana begini, saya tidak publish gitu loh. Saya tidak publish, tapi saya bisa lihat gitu loh, capaiannya sampai di mana. Itu kalau bisa, kan kalau jabatan saya sebagai pimpinan perguruan tinggi itu kan per 4 tahun, dan sudah 2 kali saya kan. Nah, itu dalam 4 tahun itu setiap 6 bulan saya evaluasi gitu loh. Lah, nanti setiap 6 bulan kita evaluasi, kalau perlu organisasi kita rombak gitu loh. Untuk memenuhi capaian daripada rencana strategis saya gitu. Kalau enggak, kita enggak akan tercapai, Mas. Tidak dalam posisi saat ini gitu, harus berubah gitu loh posisinya. Ada lagi pertanyaan? Bapak, terima kasih ya Pak Erik ya, Erik Iya, Pak. Kurniawan. Ada lagi teman-teman yang lain mau nanya? Santai aja. Pak, boleh saya nanya, Pak? Iya, Bu Dewi Endah, boleh silakan. Ya, di sini kan di slide Bapak ada karakteristik tujuan ya, Pak. Ada visi misi dan tujuan beserta karakteristik tujuan. Nah, di situ kan di karakteristik ada yang pertama bersifat idealis namun realistis, kemudian yang kedua ada jangka waktu 1-5 tahun, yang ketiga tidak harus tergambar dalam angka, Pak. Nah, yang dimaksud tidak harus tergambar dalam angka, maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Sedangkan di dalam Jadi sasaran gini. Jadi kalau tidak tergambar dalam angka berarti kan kualitatif. Berarti narasi. Jadi ya kalimat yang harus dibuat. ya, Kan ada teorinya siapa tuh lupa ya dalam ilmu metodologi itu apa ya, dari kualitatif ya. Di kuantitatif kan bisa. Teorinya Likert. oh Nah, iya, iya. itu bisa Kalau 1/5 dipakai. ya, Pak ya? Jadi iya 1-5. Nanti tinggal pembobotan itu ditentukan oleh kita, kesepakatan bersama. Jadi kalau dalam teori Likert, ya kalau emangnya nggak mau diangkakan, nggak dikuantitatifkan. Tapi kalau dalam manajemen strategis itu 2, itu sebetulnya memenuhi teori Likert itu. Sehingga bisa kalau nggak mau diangkakan nggak apa-apa, dinarasikan aja. Nanti pembobotan kan tergantung kita semua, para ketua panitia dan anggotanya dan para hadirin semuanya, itu terserah kita. Pembobotan Ibu benar itu 1-5 itu benar. Teori Likert lah Bu. Jadi dari hal yang kualitatif, narasi, kita kuantitatifkan gitu loh, bisa. Kalau perhitungan yang Ibu bikin kan kuantitatif, itu saya kasih kan pakai teorinya yang SWOT itu kan pakai teorinya Likert pembobotan tadi. Begitu Ibu. Iya. Ada yang kurang jelas? Sedangkan di sasaran ini Pak diusahakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, itu saya nggak paham nih. Iya gini, sasarannya kan kalau yang tadi saya bilang terkait dengan company atau ekonomi ya, kan ada 2, ekonomi sama non ekonomi. Ya kalau ekonomi kan harus ada hitung-hitungan, ada keuntungan, ada profit yang kita tidak capai gitu loh. Oke. Kalau non ekonomi kayak perguruan tinggi, sebetulnya kalau sekarang itu karena perguruan tinggi sudah industri ya, jadi dia sudah masuk ke ekonomi sebetulnya. Ya jadi tapi capaiannya kita harus tercapai karena pemenuhin standar. Kan kalau di perguruan tinggi ada 3 ya tugas kita, Tridharma perguruan tinggi. Lah itu yang kita narasikan atau kita kuantitatifkan enggak apa-apa gitu, Bu. Bu Dewi ya. Ya. Udah jelas? Sudah Pak. Ya jadi yang seperti Mbak Ibu bilang, Ibu kerjakan itu kan sudah ada tuh dari sisi kuantitatif yang dari kualitatif kan. Jadi teori Likert itu. Sebetulnya manajemen strategi Weller dan Hanger sudah bikin, cuma nggak bikin teorinya dibikin oleh Likert. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Jadi artinya Likert itu sebetulnya ngambilnya atau sari tilawahnya sebetulnya kalau saya lihat dari manajemen strategi gitu loh. Cuma dibakukan gitu loh. Kalau manajemen strategi kan ngukur dari narasi agak susah kan Bu. Indonesia ini kan maunya matematik,
kuantitatif lah, yaitu makanya kalau dalam ilmu ekonomi berarti kan angka. Dari sisi laporan keuangan ya angka. Jadi itu yang enggak kita capai gitu loh, Bu. Tapi kalau kayak perguruan tinggi ya, kalau dia bukan ekonomi, non ekonomi ya, pencapaian dari sisi tridharma perguruan tinggi itu, Bu. Nah, itu kita bobotkan boleh, gitu loh. Terus nanti kita hitung matematis ya boleh. Kalau saya selalu begitu, Bu. Jadi Ibu sebagai nanti di kantor, Ibu bekerja di mana? Maaf nih, Bu Dewi. Pertanyaannya bagus ini. Saya di Sekolah Tinggi Penerbangan, Pak. Nah, sekolah tinggi itu harus. Ya artinya secara kuantitatif dan kualitatif itu harus dicapai. Sehingga reposisinya pesaing Ibu kan banyak. Iya, betul. Nah, lah posisi Ibu saat ini di mana? Ke depan gimana? Itu kan harus dijabarkan, Bu. Sebagai apa Ibu di sana? Maaf. Saya staf SDM, Pak. Nah, SDM sebetulnya bisa. Jadi pemenuhan daripada rencana strategi itu dijabarkan ke SDM. Jadi SDM yang berkompetensi, yang punya kemampuan, nah itu rekrutmennya kan ada caranya gitu loh. Ya kan bisa pakai special hire, kontrak atau macam-macam lah. Iya kan? Artinya apa? Renstra itu mendukung semua lini, baik SDM, keuangan maupun sebagainya. Akademik. Ya, jadi Renstra itu satu, ya, satu terus kemudian diterjemahkan oleh SDM. Ya nggak tahu lah sekolah tinggi penerbangan Ibu bikin Renstra apa nggak tahu saya. Ya tinggal Selalu mengukur. ada Pak, tiap kampus itu. Kenapa? Pasti ada, Pak, karena kan akan dipertanggungjawabkan pada saat akreditasi, Pak, sama Oh asesornya. bukan, itu kalau pencapaian dari sisi mutu akreditasi. Oke. Tapi dalam pencapaian keuangan gimana? Kan harus punya. Iya, semua ditanya Pak pada saat akreditasi. Jadi mulai evaluasi diri dari manajemen. Iya, iya artinya kan kalau evaluasi diri itu kalau dalam manajemen strategi, ya posisi kita di mana sekarang? Gitu loh. Bapak atau Ibu sebagai sekolah tinggi berarti ketua kan? Ya, Bapak Ibu sebagai ketua apa yang mau dicapai dari sisi pencapaian sasaran strategisnya atau tujuannya? Itu kan harus tergambar. Lah itu terbentuk dari sisi evaluasi diri gitu loh. Iya. Ada tapi belum diwujudkan mungkin. Ya haruslah, kan namanya perencanaan. Ya tadi kan judul kita kuliah hari ini kan perencanaan strategi. Iya, Pak. Ya harus dijabanin. Nah, kalau kita nggak bisa loh, Bu. Saya dulu waktu megang Stima ini saya bikin. Cuma nggak saya umumkan di karyawan. Karena kalau karyawan saya umumkan, Pak, tugas lagi, berat lagi, capek lagi, macam-macam lah namanya karyawan. Iya. Ya, jadi saya ukur sendiri. Oh, udah sampai sini, oh udah tercapai. Kalau enggak, saya marah-marah. Saya rapat, kita kan ada rapat mingguan. Nah, itu capaiannya harus kita lihat gitu loh. Iya, ada evaluasi. Iya. Nah, nanti finalnya itu per 6 bulan, Bu. Kalau 6 bulan enggak mencapai di bawah 50%, ya kita lakukan restrukturisasi gitu loh. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu dengar? Dengar, Pak. Nah, ya udah. Jadi dalam komponen Renstra itu harus terhubung ya. Jadi visi, tujuan dan sasaran dan kita jalankan dalam berupa kebijakan itu juga harus saling terkait. Jadi ada interconnecting ya istilahnya itu. Tidak berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Jadi itu ya terkait satu visi nanti Bapak baca aja ya. Nah, pertama itu sangat tentu ya karena visi organisasi itu ditentukan visi kelompok. Lah, visi kelompok itu ditentukan visi daripada individu. Jadi individu mempengaruhi kelompok,
kelompok mempengaruhi organisasi gitu loh. Jadi dalam organisasi harus berjalan gitu, satu sama lain saling mendukung. Jadi dari sisi organisasi tanpa ada visi kelompok nggak bisa. Kelompok itu macam-macam kayak Ibu itu tadi SDM ya. Kelompok SDM visinya apa? Ya karyawan yang teratur, karyawan tertib, karyawan yang berkontribusi itu kelompok ya. Itu SDM. Terus otomatis mempengaruhi dari sisi visi organisasi gitu ya. Misi Bapak baca aja. Ya ini sasaran karakteristik nanti Bapak baca aja lah. Lah, rencana kerja itu yang tadi saya bilang, Renja ya. Rencana kerja itu dari Renstra itu diturunkan ke rencana kerja. Rencana kerja itu harus dibuat. Jadi biasanya kan kalau contoh kayak di organisasi saya dulu di perguruan tinggi, kan masa jabatan pimpinan perguruan tinggi itu kan 4 tahun. Dibikinlah rencana kerja per setahun gitu loh, ya kan. Jadi kalau kita tidak bisa sebetulnya gampang, ya itu didistribusikan ke semua kelompok. Rencana kerja itu terkait dengan renstra daripada organisasi ya. Jadi bagi-bagi kelompok SDM, kelompok keuangan, kelompok pemasaran, kelompok apa itu dibagi-bagi. Tapi harus saling terkait satu sama lain yang tadi saya bilang. Individu mempengaruhi kelompok, kelompok mempengaruhi organisasi. Itu harus interconnected gitu. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Satu kesatuan gitu, saling mendukung gitu loh. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Udah terima anunya, bahannya di WA grup kan sudah ada, saya kirim. Udah, Pak. Ya kalau nggak ada pertanyaan sudah habis ya Mas. Paparannya. Ya kan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya kalau jelas ya nanti tinggal diaplikasikan aja ke dunia kerja gitu loh. Ya, ini kayak ibu rumah sakit ini Situmorang ini, Batak ini. Ya, Ernika ya. Ya, jadi kan dia HSE ya. Ibu bagian apa lupa saya? HSE atau apa ya? Saya Kepala Departemen itu Pak, Pelayanan Pak. Nah, kalau Kepala Departemen Pelayanan itu kan pelayanan dibagi ke subdepartemen banyak. Ya itu harus menjadi satu kesatuan yang ujungnya ya di organisasi gitu loh. Lah, nanti penjabarannya ya rencana kerjanya harus dibuat per departemen itu. Pelayanan apa yang mau dicapai gitu loh. Nah, posisinya harus tahu saat ini angka berapa. Angka 3, berarti tahun depan harus angka 4, tahun depan angka 5, tahun depan mempertahankan angka 5, tahun depan mempertahankan angka 5. Nah, tergantung dirut. Dirutnya gimana nanti? Mau diperpanjang apa tidak gitu. Kalau nggak diperpanjang diganti ya harus membuat rencana kerja dari awal gitu aja. Sebetulnya gampang loh menjadi satu pimpinan itu. Bukan tergantung umur, tergantung keilmuan sebetulnya. Terapan sebetulnya yang sudah dijabarkan itu ilmu yang aplikatif itu, terapan gitu loh. Ya kan sehingga adik-adik mudah untuk menjadi satu pimpinan gitu loh. Tinggal bikin rencana strategisnya gimana, dijabarkan ke rencana kerja, terus dievaluasi gitu loh. Ya. Ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup Pak. ya udah. Si Lemi mana si Lemi? Iya Lemi. Pak. Iya Pak. Kan karena kita daring di foto nih katanya. Udah. Masih belum Pak, ini baru saya mau ambil. Ya udah ambil lah ini. Suruh cam dulu temennya tuh. Kepada Bapak Ibu semua mohon dibuka kameranya ya. 20 orang yang ikut ya. Iya Pak. Absennya jangan lebih loh. Baik Pak. 22 ini Pak sama Bapak. Jadi 21. Enggak, 21 Ada 20.
21 berarti 20 kan minus saya. Enggak, ini 22, 22 Pak. Jadi partisipannya jadi 21. Oh iya 22, iya 21 ya. Maaf. Kalau saya sih percaya teknologi saya. Kalian sih banyak berbohong aja sama saya sih diem aja. Dosa tanggung masing-masing. Enggak, Pak. Kita nggak mau bohong, Pak. Ya udah, nggak berani. silakan. Baik, Difoto. 1, 2, 3. Cheese. Sudah on cam semua. Udah ya Bapak Ibu, terima kasih. Bu Selemi jangan lupa di di absen ya. Baik Pak. Jadi 21 ya. Jangan ditambah-tambahin. Baik Pak. Saya kan nggak bisa dibohongi. Canggih saya ini soalnya. Canggih saya ini. Oke, terima kasih. Anak milenial, padahal usia udah 56 ini saya. Oh, iya. Nggak kelihatan Pak, masih. Hah? Masih muda Pak, kelihatannya masih muda. Loh, iya. Kalau kasih 17, tapi usia 56. Jalannya kelihatan. Jalannya Ya namanya orang udah tua apalagi. Kalau muka sih nggak kelihatan, rambut sih nggak putih. Pak. Jiwa yang penting jiwanya muda Pak. Masih kelihatan Oh 40. iya, betul lah. Itu membuat awet muda. Saya dibandingkan Anda, mungkin kalau jalan dipikir kakak adik kita gitu kan. Padahal saya masih udah tua, 56 loh. Saya mau jalan 56 loh. Iya Pak, benar. Pokoknya Makanya berpikir yang enjoy. positif. Gitu aja. Oke, Bu Silemi, terima kasih. Nanti terima kasih Pak Rangkuti. saya belum lihat itu tadi karena capek banyak kerjaan. Jadi saya mungkin besok saya lihat itu tugas nilai untuk UAS Oh, iya, sama Pak. UTS Baik, Pak. sudah lengkap. Tinggal nanti saya entry nilainya. Baik Baik, Pak. Pak. Oke, terima kasih Baik, ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, Pak. malam.